ada Rudino dia edit. Yang dari sana itu dipindah ke sana. Medsos, Pak. Medsos itu undang-undang IT sama dengan membicarakan begini. Dan Sekarang Bapak kan yang mengkanter. Bapak kan juga berturut mengkanter di situ. saya bukan mengkanter, tetapi masyarakat yang Artinya minta. kepala desa itu memberikan penjelasan Sudah, kepada Pak. masyarakat. Coba tanya, apakah saya tidak ada ini berikan Ini daerah penjelasan? ini, Pak. Ada. Bukan kepala desa, ini kan keputusan itu dia yang Tunggu mau dulu, tidak mau tunggu, saya dibuka. mengerti. Bapak tahu daerah di sini di anu ini daerah keamanan terbatas, Pak. Betul, Bapak harus makanya, paham. makanya tadi Kita itu ini harus kepala berdiri di desa itu hanya undang-undang. mau Saya paham ini. Saya ini memintakan daerahnya 5 Mangubi, menit saya saja. Iya, jadi begini, Saya Pak. ini sudah daerah Mangubi. Saya cuma kasih tahu, Pak. Saya 5 ini menit dia minta tadi. Tidak, Nina, Ngoni ini harus paham. Ini ini bandara dilakukan orang ini cuma petugas jalan. Tidak bisa. Di situ penanggota dewan. Tahu ini masalah. Iya dari awalnya ini jangan ada Jangan begitu. tidak. Jangan memprovokasi anu Pak Kades. Bukan provokasi. Bapak bicara keamanan terbatas bandara. Iya. Itu keamanan kami, Pak. Dicabut lampu itu tidak pernah dikasih tahu. Jadi Tadi malam, saya orang Baminu. kerjasama dengan bandara. Bukan, Orang Bapak ini kan Baminu. jadi bahannya Bapak juga ke depan ini masalah ini Bukan Bapak kan bahan bisa apa. pengadaan lampu dari desa. Bukan, tidak ada anggaran lampu, Pak. Tidak ada anggaran lampu. Tidak ada anggaran lampu. Masalah ada anggaran dan tidak ada itu urusannya Bapak. Tidak, begini, Pak. Ini kan bukan lampu desa ini juga. lampu. Dititip di desa Pak, ini lampu. saya ini dengan Padanggu ini sudah tidak Bukan apa, Pak itu cuma satu terang minta ini bukan. Kasihan orang Tanimbu so tidak bisa keluar sampai sini air karena ditutup jalan sana. Sekarang kasihan bukan di situ supaya orang bisa lewat di jalan pertama itu. tidak bisa Pak Kades. Pak Kades saya seharusnya paham ini daerah ini. Sana sekarang kurang Saya sudah menjelaskan. plan. Bahkan Ini yang kita adakan ini sesuai master plan. sudah 2 kali saya undang pihak bandara, Pak, untuk menjelaskan masalah itu ke Nah, masyarakat. Bapak sendiri yang sudah memprovokasi masyarakat kalau Bapak sudah keluar di dalam. Tidak. Nah, kenapa Bapak harus bicara-bicara di dalam dengan toa? Saya minta ke pihak bandara temui masyarakat. Saya lewat belakang, sengaja saya putar. Saya ada adab. Karena ini ditutup, saya putar lewat belakang ketemu Bapak. Tapi Bapak ada di dalam. Kades, ini objek nasional Pak Des. Jangan main-main loh ini. Begini, Pak. Udah nggak usah main-main. Kasih mundur warganya Bapak. Ini objek vital nasional Pak. Saya Ya, saya Polres, paham. perwakilan negara. Ini objek vital nasional Pak. Saya harap warga Bapak mundur. Coba warga kumpul sini dulu. Kasih keluar. Kumpul sini dulu Objek warga. vital nasional Pak. Jangan main-main Pak. Kita nggak main-main Pak. Tidak, sini warga. Saya ini bukan mengajak warga. Kasih keluar warganya Bapak. Saya ini mendengar. Kasih keluar warganya Bapak. Iya, keluar dulu warga. Kasih keluar warganya Bapak. Ini sudah, Pak. Cuma ini. Kasih keluar warganya Bapak dulu. Ini objek vital nasional, nggak main-main kita. Kalau Bapak ada keberatan buat Supaya masyarakat dengar. Karena saya tiap hari ditonggong sama masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, warga desa Mangubi yang saya hormati. Saya Ibda Sudarmono, selaku Kapolsek Momono, menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, saat ini kita dapat berada di depan Bandara Pogogol, merupakan objek vital nasional. Kita tahu objek vital nasional adalah sesuatu objek yang sangat strategis sekali bagi suatu daerah, apakah dalam keamanan, mobilisasi masyarakat, ataupun segalanya. Jadi apabila Bapak Ibu merasa keberatan yang dilakukan oleh pihak bandara tentang penutupan pagar ini, silakan Bapak Ibu melakukan penggugatan melalui pengadilan atau lewat manapun juga. Apabila Bapak Ibu melakukan kekerasan, kita akan melakukan penegakan hukum pada Bapak Ibu sekalian. Intinya, apabila ada kekerasan terhadap bandara ini atau fasilitas bandara ini, kami tidak segan-segan untuk melakukan penegakan hukum kepada Bapak Ibu sekalian. Apabila Bapak Ibu sekalian merasa keberatan tentang penutupan jalan ini atau penutupan pintu ini, silakan Bapak Ibu sekalian menggugat melalui pengadilan negeri ataupun jalur yang ada. Kalau Bapak Ibu melakukan kekerasan, kami tidak segan-segan melakukan upaya hukum atau penegakan hukum kepada Bapak Ibu sekalian. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. silakan Ibu. Ya, jadi itu sudah didengarkan mewakili daripada Polres dan Kapolri Kabupaten Buol. Ini Kapolsek Momono. Jadi sudah jelaskan tadi bahwa kalau ingin menggugat lewat pengadilan, ya, supaya masyarakat tahu, supaya masyarakat dengar, supaya
tidak gonggong lagi kepala desanya. Karena pihak daripada masyarakat ini meminta kejelasan kepada kepala desa bahwa ada yang mengisukan bahwa kepala desa ini sudah bekerja sama dengan pihak bandara. Ya, terkait penutupan ini, kami meminta dari pemerintah sudah 2 kali kami undang. Sudah 2 kali kami undang pihak bandara dengan kabupaten. Tolong dijelaskan ke masyarakat. Saya cuma meminta itu saja, Pak. Jelaskan supaya masyarakat tidak menggonggong kepala desa. Dan saya sudah fasilitasi masyarakat bertemu dengan pihak-pihak tertentu. Dan keputusan pada saat itu bahwa ini sudah dibuka. Nah sekarang ditutup lagi sehingga masyarakat melapor lagi. Nah hari ini kehadiran kepala desa di sini sebagai penengah di tengah-tengah masyarakat, bukan mau memimpin masyarakat, ya, sebagai penengah daripada masyarakat untuk negosiasi bersama daripada pihak-pihak yang terkait, supaya jangan sampai salah perkiraan bahwa kepala desanya ini yang bawa masyarakatnya. Tidak, Pak. Ini kemauan masyarakat untuk ketemu langsung dengan pihak bandara. Tolong dijelaskan kenapa sudah dibuka ditutup lagi. Cuma itu saja. Tadi saya sudah 1 jam lebih di sini menunggu daripada pihak bandara supaya negosiasi kenapa ini ditutup. Tolong dijelaskan. Tetapi tidak ada satupun yang mau jelaskan. Sehingga dengan kemarahan masyarakat saya tidak bisa bendung. Coba kalau ditemui saya tadi supaya dijelaskan. Tidak ada ini sampai terbuka ini pintu. Ini saja yang kami minta. Sehingga saya ini memfasilitasi masyarakat dengan dalam keadaan yang aman. Kalau seperti begini tidak ada tanggapan, saya tidak bisa apa-apa, Pak. Saya ini memfasilitasi masyarakat saya. Ini kemauannya mereka, tolong dijelaskan ini kenapa ditutup. Yang kemarinnya ini, kemarinnya sudah dibuka. Dan sudah 2 kali rapat bersama Pemda dengan pihak bandara. Bahwa hasil keputusan sudah boleh dibuka ini lewat ke sini. Sekarang sudah ditutup lagi tanpa ada konfirmasi dengan pemerintah. Kalau begini, silakan saja kalau tidak mau dihargai lagi pemerintah desa. Mulai detik ini, hari ini saya tidak berurusan lagi dengan urusan ini. Banyak sekali kesibukan saya, Pak. Ya, tolong diurus saja siapa semua yang mau ngotot terkait ini silakan. Kalau saya mau disalahkan terkait ini, saya ini sudah memfasilitasi masyarakat dengan Pemda. Ya, kalau saya mau disalahkan persoalan ini silakan urus saja. Saya lepas tangan. Ini sudah 2 kali, Pak, saya fasilitasi ini. Pertemuan dengan pihak Pemda dengan bandara. Hasil keputusan bahwa sudah dibuka ini. 3 hari lalu sudah dibuka, tetapi tiba-tiba ditutup ulang. Jadi masyarakat bikin melapor. Pak, tolong dijelaskan kenapa ditutup lagi itu. Mesmet, sini. Kenapa ditutup lagi? Siapa? Bapak jelaskan dengan aktif itu kepada masyarakat. Aktif itu bagaimana fungsinya itu? Ya, ini jelaskan ke masyarakat. Saya tidak tahu ini. Bapak Ibu, ini warga desa Mengumbu semua nih? Hah? Hah? Jadi begini Bapak Ibu, bandar ini ada undang-undangnya khusus Bu, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita pihak bandara ini menutup atau membuka suatu tempat itu nggak sembarangan. Karena di dalam ini ada beberapa aspek yang tidak perlu masyarakat ketahui. Karena ini menyangkut kerahasiaan negara dan keselamatan penerbangan. Mungkin Bapak Ibu cuma tahu ini bandara, pesawat turun, pesawat naik, penumpang turun. Bapak Ibu harus tahu juga bahwa di dalam ini ada aset-aset penting yang ada kerahasiaan negara yang Bapak Ibu tidak perlu ketahui. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memaksakan diri untuk memaksakan buka pintu, tapi kita tidak tahu di dalam itu ada aset-aset penting yang Bapak Ibu perlu tidak ketahui. Karena di sini ada keselamatan penerbangan juga, ada keselamatan juga masalah radar. Bapak Ibu tidak tahu ada radar apa kita di dalam sini, sedang saya tidak tahu. Ibu cuma tahu ini ditutup, kita menutup supaya dibuka. Karena Bapak Ibu ketahui di dalam ini ada beberapa rahasia negara yang Bapak Ibu tidak perlu ketahui. Makanya di sini adalah objek vital nasional yang Bapak Ibu hargai itu. Apapun alasannya, Ibu akan berhadapan negara. Karena di dalam ini ada beberapa rahasia negara yang perlu Bapak Ibu tidak ketahui. Dan ini harus kita jaga. Apabila Bapak Ibu mau memasang kehendak, silakan Bapak Ibu melakukan pengadilan untuk gugat secara perdata. Karena ini menyangkut undang-undang. Lalu saya menjelaskan tentang aset apa yang
perlu kita selamatkan. Esmet. Baik, terima kasih. Jadi saya selaku Kepala Unit Keamanan Penerbangan, dalam hal ini di bidang keamanan penerbangan, menjelaskan bahwa di bandara itu diatur Undang-Undang Nomor 1 2009 tentang area-area. Ada area daerah keamanan terbatas, public area, ada steril area. Nah, kita diatur apapun ini pagar yang ada di sini ini masuk daerah keamanan terbatas. Apabila ada yang melanggar ini dianggap sebagai tindakan melawan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 1 2009 tentang keamanan penerbangan. Jadi kita di dalam ini Pak, kita diatur. Kita datang di sini diminta oleh orang daerah supaya masuk penerbangan. Ya, kita petugas ini cuma petugas, kita juga cuma diatur di dalam. Ya, ada namanya public area. Kenapa itu dibuka? Karena dulu cerita dulu kita belum punya lahan public area. Sekarang kita sudah punya lahan public area. Ya, public berarti artinya umum. Nah, pintu akses masuk sesuai master plan yang sudah ditandatangani oleh Menteri tahun 2019, disahkanlah ini pintu masuk melalui public area. Tidak ada di Bandara Indonesia membangun pintu masuk itu di daerah keamanan terbatas di mana-mana seluruh Indonesia. Ya. Jadi ini harus dipahami. Kenapa ini ditutup? Karena ada sudah dijelaskan Pak Kapolsek tadi. Ya, mungkin semacam ada radar, ada papi, ada tower. Ya. Apabila ini terganggu, apalagi tower ini tower kan dia punya area sendiri. Kita belum kasih juga magar, karena kita belum punya public area. Nah, sekarang kita sudah punya public area. Ya, atas bantuan dari Pemda kita dapat lahan membuka public area. Itulah pintu arus masuk sesuai master plan daerah dengan master plan bandara. Jadi seperti itu. Nah, nanti ini pintu ini karena dulu ya mungkin bicara sejarah dulu bahwa ini adalah jalan, ini belum disahkan jalan. Coba lihat baken yang ada di kecamatan sana. Sudah diarahkan 50 meter masuk bandara. Coba ibu lihat ada baken sana. Jadi pemerintah sudah matang ini mengarahkan masyarakat Buol bahwa harus melalui itu. Tapi kan pengembangan ini kan kita belum punya. Sekarang kita sudah punya. Nah, ini namanya pengembangan. Begitu. Jadi kira-kira sudah paham ini dari saya Pak bahwa ketentuan undang-undang untuk masalah area. Coba kamu dengar itu penjelasan dari pihak bandara. Tunggu, pakai tunggu. Kasih dulu. Silakan Pak Ismat. Ya, jadi itu yang saya jelaskan. Nanti kalau mau minta aturan nanti kita kasih sama kepala desa. Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi sudah Bapak Ismet sudah jelaskan, bandara itu memang ada undang-undang khusus. Seperti saya bilang tadi itu, bandara adalah objek wisata nasional. Apapun yang terjadi, kami perwakilan negara ya akan terpaksa berada dengan Bapak Ibu sekalian. Karena sudah jelas tadi Pak Ismet sudah jelaskan bahwa bandara udara itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009. Bapak Ibu bisa buka di Google, ada Mbak Google sekarang. Bapak Ibu sekalian ketik semuanya, apa itu bandara, apa itu aset nasional, apa itu objek wisata nasional. Memang jalan ini terbuka Bu, karena dulu itu belum ada tempat parkir, ya Pak ya, gitu Pak ya, atau public area atau jalan masuk. Nah, sekarang sudah ada disediakan oleh pemerintah daerah, disediakan oleh bandara sudah terbangun tempat parkir atau tempat masyarakat masuk. Nah, dan ada di sebelah sana itu. Kalau di sebelah sini memang darurat saja. Bapak Ibu ketahui, menara ini sebenarnya menara terbatas sekali, ada terbatas. Ada beberapa orang dari warga desa tadi Mamung itu bisa saya pidanakan itu. Masuk secara tanpa izin. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, silakan baca. Itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009. Kalau dibilang saya bilang cuma tai minyak, sekarang Bapak Ibu yang banyak bicara ini, coba buka Google. Kata lu buka Google. Ancaman hukuman bagi siapa saja yang tanpa hak masuk ke daerah terbatas. Itu ada ancaman hukumannya.
di sini dulu. Jadi ibu kalau diajak seseorang untuk kesini demo-demo apa semua itu haknya ibu, kita nggak melarang. Asal aman tertib kita nggak melarang. Tapi apabila dari bapak ibu masuk ke daerah terbatas dan terbaca oleh CCTV, ya mohon maaf, kami ada hak untuk menegakkan hukum. Silakan. Kalau bapak ibu merasa tidak percaya, pak polisi bohong, silakan buka Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang bandara. Itu bukan cuma bandara Papua, Bu, seluruh bandara dasarnya sama. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009. Dan yang bapak ibu demo saat ini airnya terbatas semua. Kenapa ini dulu dibuka? Karena belum ada tempat parkir atau public area. Sekarang sudah ada. Ya ini kita tutup, kembalikan ke tempat semulanya, daerah terbatas. Silakan kalau ibu masih keberatan dengan penutupan ini, silakan. Ada jalurnya, Bu. Ada pengadilan negeri, ada PT UN, ada MK. Kalau kita mau bicara begitu, Bu, nggak habis-habisnya. Ibu mau judicial review masalah undang-undang itu supaya jalan ini dibuka, monggo silakan. Ada Mahkamah Konstitusi. Ibu keberatan tentang surat keputusan dari bandara tentang penutupan ini, ada PT UN. Bapak ibu keberatan tentang penutupan ini, ada pengadilan negeri. Silakan. Bandara akan terbuka, akan menghadapi bapak ibu sekalian secara pengadilan. Tapi kalau bapak ibu rame-rame begini, mau masuk ke daerah perbatasan, ya aparat penegak hukum akan berada di sini, bapak ibu sekalian. Silakan bapak ibu rembukan bagaimana untuk menggugat ini, silakan. Bandara akan siap menghadapi lewat pengadilan. Bandara akan terbuka. Tapi kalau bapak ibu rame-rame setelah kerja bakti rombongan kemarin ada masuk ke daerah terbatas, ya mohon maaf, akan dilakukan dengan hukum. Saya yakin warga Mangubini taat hukum. Ikutilah aturan yang ada. Jangan sampai nanti bapak ibu dipisahkan oleh keluarga baru menyesal. Pikirkanlah baik-baik. Jika bapak ibu mau berbuat, pikirkanlah anak-anak bapak ibu sekalian. Kami aparat penegak hukum tidak segan-segan untuk melakukan penegakan hukum. Namun juga kami manusia juga, Bu. Akan melihat juga keluarganya ibu juga sekalian, terutama anak-anak. Bapak ibu sedih semuanya, korban anak-anak juga. Sekarang saya himbau kepada Bapak Ibu, pelajarilah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang bandara itu. Masalah area terbatas, rahasia negara, radar, apa semua. Kenapa Bapak Ibu tidak tanya, kenapa bandara ini dipagar semuanya? Coba Bapak Ibu tanya, kenapa bandara dipagar, orang nggak bisa masuk sembarangan? Ya itu. Itu saya dari kami. Ya, jadi terima kasih. Itulah penyampaian dari Bapak Kapolsek Momono beserta Pak Isnet sebagai ketua pihak pengamanan di pihak bandara ini. Jadi semua Bapak Ibu masyarakat khususnya Mangubi sudah mendengarkan tentang aturan atau regulasi Undang-Undang Nomor 1 2019 tentang bandara 2009. Ya. Jadi apabila ibu-ibu mau menggugat atau menyalurkan keinginan terkait aspirasi, itu sudah didengarkan tadi. Saya juga ini kepala desa, sudah 2 kali saya fasilitasi, Pak. Jadi secara resmi saya undang daripada pihak bandara, kemudian 4 kepala desa yang di sekitaran bandara, dan seluruh tokoh masyarakat yang terkait dengan yang mau menggugat daripada ini, saya sudah undang. Kedua kalinya bersama Kepala Dinas Pak Yamin Rahim, saya sudah undang untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait daripada kenapa akses jalan ini dirubah ke Lamadon 2. Ya, jadi perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, terutama pihak bandara, yang mau dituntut ini kemarin terkait
jelaskan ke masyarakat, sehingga saya mengundang daripada pihak Pemda dan pihak bandara untuk menjelaskan kenapa ini sampai jalurnya ini aksesnya dirubah ke Lamadong 2. Bahkan perlu saya sampaikan kepada masyarakat bahwa waktu kami rapat untuk menunggu master plan terkait jalur 2 sampai di pertanian itu, karena itu menunggu waktu yang lama, saya minta ini jalan kemarin untuk diaspal karena belum pasti daripada pelebaran jalan menuju sana, menuju daripada pertanian lama untuk diadakan jalur 2. Nah, inilah upaya pemerintah untuk daripada menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Mangubi. Nah, saya semua sudah lakukan ini. Hari ini pada saat kerja bakti, masyarakat berbondong-bondong untuk datang di sini langsung meminta daripada persetujuan pihak bandara kenapa ditutup ulang ini aksesnya, karena kemarin sudah dibuka bersama masyarakat. Nah, kalau ditutup begini mereka minta penjelasan. Tadi saya sudah 2 jam, walaupun hari ini saya juga ada agenda di PMD, cuma karena masyarakat supaya tidak anarkis, maka saya yang duluan di sini supaya menengahi masyarakat. Saya minta ini toa tadi supaya mereka dengar apa penjelasan dari kepala desa. Tetapi karena masyarakat ini sudah menunggu lama di sini, sehingga mereka sudah berbuat daripada membuka ini pintu. Ya, jadi saya mohon juga kerjasamanya dari pihak bandara untuk kerjasama dengan pemerintah desa yang ada di sekitaran sini. Kalau tidak kerjasama lagi tidak apa-apa, Pak. Ya, kalau kami pemerintah desa tidak dihiraukan lagi, saya juga mulai hari ini saya akan lepas tangan juga. Saya tidak mau lagi urus masyarakat ini yang mau anarkis di sini. Karena undangan saya saja ini pernah tidak dihadiri, ya. Jadi saya juga meminta kepada masyarakat kalau mau ingin nuntut, maka silakan satu orang ini remuk, kemudian apa yang mau dituntut.